Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Dua sosok manusia berwarna abu-abu telah muncul tanpa peringatan sedikitpun. Xiaoyan tidak merasakan apapun sebelum matanya melihat mereka. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga menyebabkan segel tangannya yang berubah berhenti sebentar. Dia terdiam sesaat saat matanya melirik bola api besar itu. Akhirnya, dia tanpa sadar berteriak dengan suara tegas, "Dua tuan, bola api akan segera meledak. Cepat pergi." Petik 2. Setelah mendengar pengingat dari teriakan Xiaoyan, dua sosok berjubah abu-abu di samping bola api besar itu perlahan mengangkat kepala mereka. Mata tua dan berpengalaman mereka dengan tenang menatap Xiaoyan. Pandangan acak ini menyebabkan Xiaoyan menyadari bahwa kekuatan obat yang sangat liar dan keras yang bergejolak di dalam tubuhnya telah benar-benar tenang. Kejutan tanpa sadar muncul di mata Xiaoyan saat dia merasakan perubahan ini di dalam tubuhnya. Mereka mampu menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya dari jarak yang sangat jauh. Kekuatan ini, bukankah itu terlalu tidak wajar dan menakutkan? Siapakah dua ahli misterius berjubah abu-abu ini? Sejak kapan ahli menakutkan seperti itu ada di wilayah sudut hitam? Sementara Xiaoyan merasa terkejut di dalam hatinya, Su Qian, Han Feng, dan yang lainnya yang telah mundur agak jauh juga menemukan keberadaan dua sosok abu-abu misterius itu. Mereka kaget. Beberapa saat kemudian, Su Qian tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu. Kegembiraan liar dengan cepat melonjak ke matanya saat dia dengan lembut bergumam, "Orang-orang tua ini, yang tidak akan mati, mereka akhirnya bersedia untuk campur tangan." Penatua pertama, mereka. Beberapa sesepuh akademi dalam di belakang Su Qian bertanya dengan heran. Meskipun mereka tidak merasakan kekuatan apapun dari tubuh kedua sosok misterius itu, mereka samar-samar bisa merasakan semacam tekanan yang tidak biasa yang menutupi hati dan jiwa mereka. Penjaga Akademi Jianan, Su Qian perlahan berkata, "Namun, jika Akademi Jianan tidak dihadapkan pada situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah campur tangan. Untungnya, kali ini, jika tidak, Akademi dalam ini." Beberapa ketakutan tanpa sadar muncul di wajah Su Qian ketika dia berbicara sampai akhir. Penjaga. Mata dari banyak penatua akademi dalam berkedip saat mereka melihat kedua sosok abu-abu sementara mereka bergumam pelan pada diri mereka sendiri. Kedua sosok abu-abu misterius itu tidak merespon sedikitpun pada banyak tatapan yang melesat dari segala arah. Mereka menarik pandangan mereka dari Xiaoyan. Setelah itu, mereka fokus pada bola api raksasa di depan mereka. Syok melintas di mata mereka yang seperti sumur tua yang tak berdaya saat mereka merasakan kekuatan destruktif yang terkandung di dalamnya. Mereka bertukar pandangan satu sama lain dan dua pasang tangan keriput perlahan terulur dari lengan baju mereka. Setelah itu, mereka perlahan membentuk segel aneh. Banyak riak spasial yang intens tiba-tiba menyebar dari sekitar tubuh dua sosok abu-abu mengikuti tindakan mereka. Dengan riak, ruang di sekitar mereka menjadi sangat terdistorsi. Seolah-olah itu diisi dengan lipatan yang tak terhitung jumlahnya, memberikan tampilan yang bengkok. Pemandangan seseorang secara langsung terdistorsi olehnya. Riak spasial menjadi semakin intens. Pada akhirnya, dua cahaya hitam gelap yang aneh perlahan muncul di sosok abu-abu. Segera, dua jari yang keriput dengan lembut melayang di udara. Setelah itu, semua orang terkejut menemukan bahwa ruang tempat bola api besar itu berada tampak seolah-olah tiba-tiba robek oleh tangan besar yang tak terlihat. Retakan spasial besar diam-diam muncul. "Pergilah." Sebuah suara yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan perlahan bergema di tempat itu saat angin yang menakutkan tiba-tiba muncul di langit. Segera, itu dengan lembut mendorong bola api besar, yang berisi kekuatan destruktif, ke dalam celah spasial hitam tak berdasar. Suhu menakutkan di langit segera turun ketika sudut terakhir dari bola api besar itu memasuki celah spasial. Dua cahaya hitam pekat di jari kedua sosok abu-abu itu perlahan berkedip. Orang bisa melihat celah spasial yang sangat besar dengan cepat mulai menutup. Dalam waktu kurang dari 1 menit, retakan spasial benar-benar pulih.
Langit sekali lagi menjadi sehalus cermin. Kedua sosok abu-abu itu akhirnya menghela nafas lega setelah melakukan ini. Meskipun mereka telah bergandengan tangan, manipulasi kekuatan spasial dalam skala besar tidak semudah yang mereka bayangkan. Jika kekuatan bola api belum menyebabkan banyak retakan kecil muncul di luar angkasa, kemungkinan besar mereka akan kesulitan merobek garis besar untuk mengejar bola api itu. Meskipun ini masalahnya, tindakan mereka ini juga telah menyebabkan semua orang di langit turun ke kondisi yang membosankan. Merobek ruang hanya dengan mengangkat tangan mereka dan mengeluarkan bola api yang merusak ke dalamnya. Kekuatan tidak wajar dan menakutkan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk melakukan ini. Kemungkinan bahkan hantu iblis tanah tua akan mengalami kesulitan mencapai level ini. Siapakah dua sosok abu-abu misterius ini? Xiaoyan di langit yang jauh juga menghela nafas lega saat melihat bola api dikeluarkan. Jika bola api terus membengkak sesuka hati, kemungkinan Akademi Dalam akan lenyap. Pada saat itu, dia akan menjadi pelaku yang menghancurkan Akademi Dalam. Ini pasti sesuatu yang mirip dengan mimpi buruk baginya. Sepertinya dia benar-benar harus berpikir 3 kali jika dia ingin menggunakan pemusnahan teratai api yang menakutkan ini. Tentu saja, pemusnahan api lotus ini terbentuk dari penggabungan 4 jenis nyala api. Saat ini, setengah dari Life Transforming Flame yang dia serap saat itu telah digunakan. Jika Xiaoyan tidak dapat menemukan pengganti lain di masa depan, dia hanya akan dapat menggunakannya sekali lagi. Selain itu, apakah dia akan berhasil lagi atau tidak diketahui. Extermination Lotus Flame ini yang dia andalkan pada kekuatannya untuk berhasil melepaskan juga telah diisi dengan keberuntungan. Beberapa suara angin yang deras ditransmisikan sementara Xiaoyan merasa seolah-olah dia telah meletakkan beban yang berat. Segera, Su Qian, dokter peri kecil, dan yang lainnya muncul di samping Xiaoyan. Setelah melihat Xiaoyan tidak terluka parah, Su Qian akhirnya melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, "Ikuti aku. Jangan sembarangan mengatakan apapun." Petik 2. Tubuh Su Qian bergerak setelah dia berbicara dan dia dengan cepat bergegas ke dua sosok abu-abu di langit. Xiaoyan ragu-ragu sedikit di belakang sebelum dia menyeret Little Fairy Doctor dan mengikuti. Bai tua, Qian tua, terima kasih telah campur tangan hari ini. Jika tidak, kemungkinan Akademi Dalam ini akan lenyap. Su Qian menangkupkan kedua tangannya ke dua sosok abu-abu dan tersenyum setelah muncul di depan mereka. Anak kecil Su Qian, Anda benar-benar tidak kompeten dalam pekerjaan Anda sebagai tetua pertama. Jika Akademi Dalam benar-benar menderita bencana yang begitu besar, kemungkinan besar Anda akan mengalami kesulitan untuk mengimbanginya bahkan jika Anda mati 10 kali. Seorang tetua berpakaian abu-abu memandang Su Qian sebelum dia mengerutkan kening dan menegur dengan suara yang tenang namun agak tegas. "Dua Pak Tua, masalah hari ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiaoyan. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, Xiaoyan akan menanggung bebannya. Ini tidak ada hubungannya dengan penatua pertama Su Qian." Sementara Su Qian tersenyum pahit, Xiaoyan, yang telah bergegas, dengan cepat angkat bicara. Mata seperti air tenang dua orang tua berpakaian abu-abu itu perlahan menyapu Xiaoyan. Kejutan tiba-tiba melintas di mata mereka. Mereka membuka mulut dan berkata, kamu adalah pemuda yang mengendalikan api inti teratai hijau saat itu." Xiaoyan mengusap kepalanya di depan kedua tetua yang benar-benar mengingatnya ini. Akhirnya, dia mengangguk. "Aku ingat kau sepertinya hanya dado si kecil ketika kami bertemu denganmu saat itu. Kamu benar-benar telah mencapai level ini dalam beberapa tahun yang singkat." Akademi Jianan akhirnya menghasilkan murid yang cukup baik. Jika orang tua Mang Tianqi itu tahu tentang ini, dia mungkin akan bangga. Seorang tetua berpakaian abu-abu mendecakkan lidahnya saat dia berbicara. Selain itu, tampaknya ada lebih dari satu jenis api surgawi yang dikendalikan di dalam tubuh Anda. Mampu menggabungkan beberapa api surgawi secara stabil ke dalam tubuh seseorang. Metode Qi seperti itu akan dianggap tak tertandingi.
Anak kecil, kamu harus lebih berhati-hati saat keluar untuk berlatih di masa depan. Tatapan sesepuh berpakaian abu-abu lainnya juga agak terkejut saat dia perlahan berbicara. Anak kecil ini telah belajar dari kalian berdua. Xiaoyan secara alami tidak berani meremehkan kedua ahli utama yang tidak diketahui asalnya. Karena itu, dia buru-buru menjawab. Hah? Kedua tetua berpakaian abu-abu itu mengangguk sedikit. Tatapan jelajah mereka tiba-tiba berhenti pada dokter peri kecil di samping Xiaoyan, dan mereka tanpa sadar berseru sedikit. Dokter peri kecil tanpa sadar menjadi berhati-hati saat dia merasakan tatapan dua tetua berpakaian abu-abu. Doki di dalam tubuhnya mengalir dengan tenang. Hehe, tidak terduga bahwa saya benar-benar dapat bertemu dengan pemilik badan racun yang menyedihkan setelah bertahun-tahun. Benar-benar mengejutkan. Seorang tetua berpakaian abu-abu tertawa pelan. Sayangnya, setiap pemilik tubuh racun yang menyedihkan akhirnya berakhir dengan nasib yang sama. Sesepuh berpakaian abu-abu lainnya menghela nafas agak emosional. Su Qian memutar matanya saat mendengar mereka bertiga berbicara. Dia berkata kepada dua tua-tua berpakaian abu-abu, kalian berdua tidak harus menakuti seseorang setelah kamu muncul begitu saja. Jika kalian berdua muncul lebih awal, masalah seperti itu tidak akan terjadi. Kalian berdua harus sangat jelas tentang kekuatan hantu iblis tanah tua. Apa yang dapat saya lakukan padanya jika dia ingin datang dan mencari masalah? Jika Xiaoyan tidak melangkah maju, tidak ada yang tahu persis seperti apa situasi saat ini. Kalian semua hanyalah manajer tidur. Kepala sekolah belum kembali sekali setelah bertahun-tahun dan kalian berdua bersembunyi sampai tidak ada yang bisa melihat sosok kalian. Akademi sebesar itu bergantung sepenuhnya pada saya untuk mengelola. Kebencian Su Qian sangat pekat ketika dia berbicara sampai akhir. Kedua tetua berpakaian abu-abu itu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit malu menghadapi teguran Su Qian. Mereka memang hidup damai selama tahun-tahun ini tanpa perlu khawatir tentang apapun. Mereka langsung mengeluarkan batuk kering dan berkata, bukankah kita juga mengalami ini dulu? Tidak mudah menjadi tetua pertama, namun, apakah orang tua itu belum kembali? Ini memang sangat tidak bertanggung jawab. Sudah sekitar 1 dekade sejak dia pergi, kanan. Jika aku tahu ini saat itu, aku tidak akan mengambil alih jabatanmu. Su Qian mengerang agak menyesal. Setelah itu, dia menoleh ke Xiaoyan dan berkata, kamu bisa memanggil dua Bai tua dan Qian tua ini. Mereka juga adalah sesepuh pertama dari Akademi Jianan dahulu kala. Sekarang, mereka telah pensiun dan menikmati hidup. Petik 2. Xiaoyan buru-buru menyapa mereka berdua saat mendengar ini. Kedua tetua berpakaian abu-abu melambaikan tangan mereka, menunjukkan bahwa tidak perlu mengucapkan semua salam ini. Setelah itu, mereka perlahan berkata, hantu iblis tanah tua, ya. Kami juga tidak bertemu selama bertahun-tahun. Tidak disangka kita benar-benar bisa bertemu hari ini, bukankah Anda setuju? Petik 2. Tatapan kedua orang itu dengan aneh beralih ke ruang kosong tidak jauh dari sana ketika mereka selesai berbicara. Senyuman aneh terlihat di wajah lama mereka. Xiaoyan dan yang lainnya terkejut saat melihat cara kedua tetua berpakaian abu-abu itu bertindak. Mereka segera menghadap ke arah yang dilihat para tetua, hanya untuk melihat ruang kosong. Tidak ada sosok manusia atau sedikit pun riak energi. Meskipun hati mereka membawa keraguan, Xiaoyan dan yang lainnya dengan jelas menyadari bahwa dengan kekuatan kedua orang ini, wajar jika mereka tidak akan bertindak tanpa alasan. Jika mereka mengatakan kata-kata seperti itu, kemungkinan ruang kosong itu memiliki rahasia yang sulit ditemukan. Bahkan setelah bertahun-tahun, Anda masih sama dengan diri lama yang penuh kebencian. Metode persembunyian spasial ini tidak berguna melawan kita berdua. Qian tua tersenyum tipis dan dengan lembut melambaikan lengan bajunya. Mengikuti lambaian lengan bajunya, kelompok Xiaoyan segera merasakan ruang di sekitarnya memancarkan fluktuasi yang intens. Riak seperti gelombang air menyebar dari ujung jari seorang tetua. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menutupi ruang kosong.
Bang! Riak itu dengan lembut menyapu seperti gelombang air. Kelompok Xiaoyan terkejut melihat bahwa ruang itu benar-benar terbelah dan membentuk garis hitam dengan cara yang aneh. Sosok manusia yang menyedihkan dimuntahkan dari dalamnya. Ekspresi Xiaoyan segera berubah saat melihat sosok manusia yang telah dimuntahkan dari garis retakan spasial. Siapa lagi orang ini selain hantu setan tanah tua yang telah diserang oleh pemusnahan teratai api beberapa saat yang lalu? Dia benar-benar bisa selamat dari teratai api. Hantu tua ini benar-benar selamat. Wajah Suqian kaget saat dia berbicara dengan tidak percaya. Pada saat ini, hantu iblis tanah tua memang masih hidup. Namun, pakaian di tubuhnya telah berubah total menjadi bubuk. Tubuhnya juga dipenuhi dengan luka bakar yang sangat jelek dan menjijikkan, menyebabkan seluruh tubuhnya tidak memiliki daging yang baik. Darah segar berwarna merah cerah telah mengeras di sekujur tubuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya tampak seolah-olah dia telah dikuliti dan digulung dalam panci berisi minyak panas. Penampilannya sangat menakutkan. Wajah aslinya yang seperti tengkorak bahkan lebih menakutkan. Seseorang hampir gagal membedakan matanya dari hidungnya. Jelas, hantu setan tanah tua mungkin selamat dari eliminasi teratai api Xiaoyan dengan beberapa taktik, tapi harganya terlalu mahal. Hantu iblis tanah tua yang baru saja keluar memelototi Xiaoyan dengan tatapan yang sangat kejam. Ketika matanya menyapu kedua tetua berpakaian abu-abu, bagaimanapun, tubuh telanjangnya segera bergetar. Ketakutan yang sulit disembunyikan muncul dalam nada sinisnya, "Bailai, Qianmu. Tidak disangka kalian berdua masih hidup." Old Bai dan Old Qian menggunakan tatapan menyedihkan untuk melihat hantu iblis tanah tua, yang telah berubah menjadi tingkah laku yang bukan manusia atau hantu. Mereka tersenyum tipis dan berkata, "Bahkan hantu tua sepertimu masih hidup, bagaimana kita bisa mati?" Wajah hantu iblis tanah tua bergerak sedikit saat hatinya menjadi lebih gelap dan lebih serius. Munculnya dua orang tua hari ini telah menyebabkan rencananya gagal total. Dengan kekuatannya, dia akan sangat tegang hanya berurusan dengan salah satu dari mereka berdua, apalagi keduanya. Selain itu, masih ada Suqian dan yang lainnya terlihat jahat dari samping. Sepertinya situasi hari ini sangat buruk. "Bai tua, Qian tua, kamu tidak bisa membiarkan orang tua ini pergi. Tahun-tahun ini, cukup banyak siswa dari Akademi Jianan kami telah dirugikan oleh lembah api iblis. Jika kau melepaskannya hari ini, dia pasti akan menjadi momok besar di masa depan." Kilatan dingin melintas di mata Suqian. Nadanya juga dipenuhi dengan niat membunuh. Mata Old Qian dan Old Bai menyipit saat mereka mendengar ini. Ada sedikit emosi di wajah lama mereka. Yang mereka lakukan hanyalah mengangguk dengan acuh tak acuh. Mereka dengan jelas memahami ancaman seperti apa yang dimiliki musuh yang telah mencapai bintang 7 Dozong terhadap Akademi Jianan. Seseorang harus menghilangkan ancaman dari akarnya. Ini secara alami adalah sesuatu yang dipahami dengan jelas oleh kedua orang yang sangat tua dan berpengalaman ini. Pada level mereka, mereka perlu sering melakukan retret untuk menerobos ke kelas Dozun. Kadang-kadang, mereka akan melakukan retret untuk waktu yang sangat lama sekaligus. Selama periode waktu seperti itu, mereka akan kesulitan merasakan apapun yang terjadi pada Akademi Jianan. Jika energi Elimination Fire Lotus tidak terlalu menakutkan kali ini, kemungkinan akan sangat sulit untuk membangunkan mereka dari keadaan mundur. Namun, meski kali ini beruntung, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi di lain waktu. Mata hantu iblis tanah tua segera menyusut sedikit setelah merasakan niat membunuh yang samar-samar yang tersisa di sekitar tubuh Qian tua dan Bai tua. Dari saat mereka bertemu, yang pertama tahu bahwa kekuatan kedua orang tua ini pasti lebih kuat darinya. Selain itu, dia saat ini terluka cukup parah, dan sulit baginya untuk melepaskan kekuatan puncaknya. Jika keduanya menyerangnya, kemungkinan dia benar-benar akan kehilangan nyawanya di tempat ini hari ini. Pikiran ini berlama-lama seperti kilat di hati hantu setan tanah tua. Sesaat kemudian, matanya langsung menjadi dingin.
Sebelum menunggu Old Qian dan Old Bai menyerang, dia dengan kasar meninju dadanya. Seteguk darah segar diludahkan dan tersebar sebelum menutupi tubuhnya. Setelah tubuhnya ditutupi oleh kabut darah, ruang di sekitar tubuh hantu setan tanah tua dengan cepat menjadi terdistorsi. Dia akan kabur. Hentikan dia. Perubahan tak terduga ini terjadi dalam sepersekian detik. Pada saat semua orang pulih, tubuh hantu iblis tanah tua telah dibungkus oleh kabut darah. Su Qian buru-buru berteriak saat menemukan maksud mantan. Bang! Gugusan kabut darah meledak dengan suara ledakan setelah suara Su Qian terdengar. Ruang menjadi terdistorsi dan tubuh hantu setan tanah tua menghilang begitu saja. Ekspresi kelompok Xiaoyan sedikit berubah setelah melihat lenyapnya hantu iblis tanah tua. Mereka telah berhasil memaksa orang tua itu menjadi seperti itu hari ini setelah banyak kesulitan. Jika dia diizinkan melarikan diri, memulihkan kesehatan, dan kembali lagi, itu pasti akan menjadi masalah yang sangat besar bagi Akademi Jianan dan Xiaoyan. Bai tua, Qian tua, cepat kejar. Jangan biarkan orang tua itu kabur. Su Qian hanya bisa dengan cemas mendesak Bai tua dan Qian tua dalam kondisinya yang tidak tenang. Tidak perlu panik. Orang tua ini tidak akan bisa melarikan diri. Qian tua sedikit tersenyum. Matanya segera beralih ke Bai tua saat dia berkata, "Mengapa kamu tidak melakukannya kali ini?" Itu masih escape darah spasial yang sama, Old Bai mengangguk. Suaranya yang serak mengandung ejekan saat dia perlahan berkata, "Sudah bertahun-tahun, namun kamu masih di level bintang 7 Dozong. Hari ini, saya akan menjadi orang yang menyelesaikan beberapa dendam di masa lalu." Tubuh Old Bai bergerak dengan lembut setelah suaranya terdengar. Dia tampaknya telah berteleportasi saat dia diam-diam muncul beberapa ratus meter jauhnya. Dengan beberapa kilatan seperti itu, dia menghilang dari pandangan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan tanpa sadar menyeka keringat dinginnya saat dia melihat kecepatan Bai tua yang menakutkan. Dia bergumam, apakah ini kecepatan seorang elit Dozun? Setelah melihat taktik mengejutkan dari Qian tua dan Bai tua sebelumnya dengan matanya sendiri, Xiaoyan secara alami memperlakukan mereka sebagai ahli dari kelas Dozun. Dozun, Anda benar-benar melebih-lebihkan kami, dua orang tua ini. Kami hanya tahu bagaimana menggunakan kekuatan spasial yang dangkal. Kami masih memiliki celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Dozun asli. Qian tua itu tanpa sadar tertawa saat mendengar gumaman Xiaoyan. Xiaoyan langsung kaget saat mendengar ini. Dia berkata dengan terkejut, seseorang tidak bisa disebut sebagai Dozun elit bahkan pada level ini. Bai tua dan aku paling banter dianggap memiliki kekuatan bintang 9 Dozong. Meskipun hanya ada satu perbedaan bintang dengan kekuatan Dozun, celah inilah yang menyebabkan kita menghabiskan beberapa dekade tanpa berhasil menerobos. Kita bahkan mungkin tidak memiliki harapan untuk menerobos dalam hidup kita. Old Qian menghela nafas dengan lembut dan perlahan menjelaskan. Xiaoyan diam. Meskipun dia telah menghabiskan tenaga yang tak terbayangkan dibandingkan dengan orang biasa selama perjalanan pelatihannya, perjalanannya masih dianggap berlayar mulus. Perasaan di mana seseorang bahkan tidak bisa maju 1 inci pun selama beberapa dekade adalah sesuatu yang tidak pernah dia alami dan dia tidak ingin alami. Mungkin, rute ini mungkin salah satu yang harus dilalui banyak orang, tetapi dia tahu bahwa baginya, yang berlatih, Flame Mantra, perjalanannya untuk mendapatkan kekuatan akan berbeda dari yang lain. Demikian pula, bagaimanapun, rute ini juga akan memiliki risiko yang jauh lebih besar dari pelatihan biasa. Mengingat kondisi hantu iblis tanah tua saat ini, dia tidak akan bisa melarikan diri dari Bai tua. Selain itu, mereka berdua juga memiliki beberapa dendam saat itu yang secara kebetulan bisa mereka selesaikan hari ini. Oleh karena itu, kalian semua tidak perlu khawatir di masa depan. Selain itu, kami berdua tidak bisa tinggal lama. Kita perlu sekali lagi melakukan retret setelah semuanya beres. Masalah Akademi Jianan masih akan diserahkan padamu. Old Qian menoleh, menatap Su Qian dan berbicara dengan lemah. Su Qian mengangguk sedikit. Setelah itu,
dia mengirim beberapa sesepuh Akademi Dalam untuk menenangkan banyak siswa Akademi Dalam. Memanfaatkan waktu luang ini, tatapan Xiaoyan menyapu ke sekeliling. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Han Feng yang licik telah memimpin untuk melarikan diri saat dia melihat Old Qian dan Old Bai muncul. Bajingan itu melarikan diri dengan sangat cepat, Xiaoyan dengan lembut mengutuk. Dia awalnya bermaksud untuk menangkap orang ini dan melihat apakah dia bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai Hall of Souls dan tempat di mana Yao Lao dipenjara. Lupakan saja, masih ada peluang di masa depan, bagaimana cederamu? Dokter peri kecil di sisinya menghiburnya sebelum bertanya dengan cemberut. Aura Xiaoyan saat ini sangat tidak stabil. Apalagi ekspresinya juga putih pucat. Jelas, tampilan yang disebut Extermination Fire Lotus sebelumnya telah menghasilkan serangan balik. Saya masih baik-baik saja dan akan dapat pulih sepenuhnya setelah pemulihan beberapa saat. Di sisi lain sebelumnya, kamu harus melepaskan tubuh racun yang menyedihkan. Xiaoyan melambaikan tangannya, menyeka sisa darah di sudut mulutnya, dan menghela nafas. Dokter peri kecil dengan lembut membelah rambut seputih salju di depan dahinya dan tersenyum sedikit. Dia tidak mengatakan apapun. Kamu bisa yakin bahwa setelah kita menemukan bahan terakhir, kamu akan bisa bebas darinya. Xiaoyan hanya bisa berbicara tanpa daya setelah melihat sikapnya yang tidak berkomitmen. Dokter peri kecil mengangguk sedikit. Dia segera berbicara dengan suara lembut, kekuatan kedua tetua ini sangat kuat. Aku ingin tahu apakah mereka mampu menyelesaikan Demon Poison Spot di tubuhmu. Hati Xiaoyan langsung berdebar kencang saat mendengar ini. Tujuan awalnya datang ke Akademi Jianan adalah untuk menanyakan tentang kepala sekolah misterius dan beberapa orang yang sangat kuat yang tersembunyi di dalam Akademi Jianan. Sekarang dia tidak menemukan kepala sekolah. Kedua penjaga akademi ini telah menjadi harapan terbesarnya. Selain itu, dari berbagai teknik yang keduanya telah tunjukkan sebelumnya, mereka mungkin benar-benar dapat membatalkan tempat racun setan di dalam tubuhnya. Su Qian sepertinya menyadari apa yang dipikirkan Xiaoyan saat dia melihat matanya tiba-tiba menjadi panas membara. Dia melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan dan mengisyaratkan agar dia tenang. Qian tua, tolong tiarap untuk istirahat sebentar. Bai tua akan kembali sebentar lagi. Su Qian tersenyum. Dia memberi Old Qian, yang tergantung di langit, sebuah saran. Tatapannya menyapu langit. Para ahli dari Demon Flame Valley dari sebelumnya juga mengikuti Han Feng melarikan diri. Karenanya, langit tampak kosong saat ini. Keheningan itu tanpa pertempuran besar yang menggetarkan jiwa dari sebelumnya. Old Qian tidak menolak Su Qian saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit sebelum langkah kakinya dengan lembut menekan langit dan perlahan mendarat di tanah. Su Qian, Xiaoyan, dan yang lainnya mengikuti di belakang. Para siswa akademi dalam tempat mereka mendarat telah disebarkan oleh para sesepuh. Xiaoli dan yang lainnya yang telah menunggu di samping, dengan cepat maju. Mata cemas mereka menyapu Xiaoyan sebelum mereka buru-buru bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Kakak kedua, ini di Old Qian dari Akademi Dalam. Untungnya, dia turun tangan sebelumnya. Jika tidak, saya akan menciptakan bencana besar. Xiaoyan tersenyum tipis, dan menjelaskan semuanya sebelum menunjuk ke Qian tua di depannya. Xiaoli menyapa Old Qian. Xiaoli buru-buru menyambutnya setelah mendengar ini. Kekuatan menakutkan yang ditunjukkan Old Qian dan Old Bai sebelumnya juga telah ditangkap oleh matanya. Secara alami, dia tidak berani meremehkan Qian tua. Hehe, Old Qian tersenyum saat dia mengangguk. Kekuatan Xiaoli secara alami bukanlah sesuatu yang akan dia perhatikan. Namun, Xiaoyan adalah seseorang yang sangat dia hargai. Oleh karena itu, sikapnya terhadap Xiaoli juga menjadi agak ramah. Setelah saling menyapa, kelompok itu mengikuti Su Qian dan memasuki area yang dalam di Akademi Dalam. Setelah itu, mereka menemukan aula yang luas di mana semua orang masuk dan memenuhi ruangan sampai penuh.
Semua orang duduk di kursi masing-masing saat mereka mengobrol lembut satu sama lain. Su Qian juga melaporkan kepada Qian Tua tentang hal-hal yang terjadi di akademi dalam selama periode waktu ini. Ini termasuk ringkasan singkat dari api jantung jatuh dari akademi dalam serta beberapa masalah besar yang telah terjadi selama tahun-tahun ini. Qian Tua sedikit tercengang ketika dia mendengar bahwa api hati yang jatuh dari akademi dalam akhirnya mendarat di tangan Xiao Yan. Dia segera berkata kepada Xiao Yan, "Kamu benar-benar beruntung." Saat itu, Mang Tianqi telah menemukan Flame Heart Valen dan akhirnya menyegelnya. Awalnya, dia berencana untuk menyerap dan menyempurnakannya. Namun, Valen Heart Flame telah berevolusi dan membentuk beberapa kecerdasan. Itu akhirnya melawan dengan keras kepala dan terus bersembunyi di dalam magma bawah tanah tanpa mau muncul. Tidak disangka bahwa Anda akhirnya mendapat manfaat darinya. Xiao Yan tanpa sadar mengeluarkan senyum malu saat mendengar ini. Api hati yang jatuh ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Akademi Dalam. Meskipun ada berbagai alasan yang menyebabkan Xiao Yan akhirnya memilikinya, hatinya masih memiliki semacam perasaan bersalah saat ini disebutkan. Seseorang yang memiliki pertalian akan mendapatkan harta karun yang dimiliki alam. Seseorang tidak bisa mencoba memaksakan keinginannya. Karenanya, Anda tidak perlu merasa bersalah. The Valen Heart Flame juga merupakan bahaya tersembunyi yang menunggu untuk meletus jika terus disegel. Jika dibiarkan meletus sepenuhnya di masa depan, Akademi Dalam akan hancur sebagai akibatnya. Saat itu, bahkan saya tidak terlalu mendukung penyegelan itu. Semakin banyak yang disegel, semakin sulit untuk menghadapinya di masa mendatang. Old Qian berbicara dengan senyum tipis setelah menyadari apa yang dipikirkan Xiao Yan di dalam hatinya. "Saya mengerti." Xiao Yan buru-buru menjawab. Su Kain tersenyum tipis saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan topik pembicaraan. Sekitar setengah jam atau lebih setelah kelompok Xiao Yan memasuki aula, sosok samar tiba-tiba muncul perlahan di aula dengan cara yang aneh. Setelah itu, sosok tua Bai tua muncul. Dengan membalikkan tangannya secara acak, mayat sedingin es terlempar ke tanah. Mata semua orang di aula buru-buru melihat ke atas. Siapa lagi mayat yang ditutupi dengan bekas luka darah merah tua selain hantu iblis tanah tua yang sangat sombong setengah hari yang lalu. Namun, pada saat ini, pendiri lembah api iblis, seorang ahli terkenal di wilayah sudut hitam, telah berubah menjadi mayat. Perubahan ekstrim seperti itu menyebabkan cukup banyak orang menghela nafas dengan tenang. Old Qian memandangi mayat sedingin es dengan mata tertutup dengan keganasan. Setelah itu, dia melirik ke wajah Bai tua yang dingin dan acuh tak acuh. Dia menghela nafas dan berkata, "Lupakan tentang dendam saat itu. Anda juga telah membatalkan simpul di hati Anda. Peluang Anda berhasil mengisi ke kelas Douzun juga akan sedikit lebih besar." Petik 2. Old Bai mengangguk sedikit. Dia diam-diam duduk di kursi di satu sisi. Setelah itu, dia menutup matanya. Masalah hari ini sudah selesai. Bai tua dan aku harus melanjutkan retret kita. Kami tidak tahu kapan waktu berikutnya kami akan muncul. Akademi Dalam akan diserahkan kepadamu selama periode waktu ini. Qian tua menoleh dan berbicara dengan Su Qian setelah melihat Bai tua kembali. Su Qian mengangguk, namun, dia perlahan berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, "Dua sesepuh, Su Qian berharap kalian berdua bisa membantu. Anak kecil ini sayangnya telah diracuni oleh racun yang kuat dan dia membutuhkan seorang elit Douzun untuk benar-benar mengusirnya. Namun, bagaimana mudahnya mencari Douzun yang elit? Bolehkah saya tahu apakah Old Qian dan Old Bai dapat bergandengan tangan dan membantunya menghilangkan racun?" Su Qian menunjuk ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan wajah serius. Old Qian dan Old Bai diam-diam mengangkat kepala setelah mendengar kata-kata Su Qian. Tatapan mereka menyapu Xiao Yan dan kejutan melintas di mata mereka. Ini benar-benar membutuhkan seorang elit Douzun untuk menghilangkannya. Ini adalah pertama kalinya kami berdua melihat racun yang begitu kuat setelah hidup bertahun-tahun. Teman kecil,
Kemari dan biarkan aku melihatnya. Kakak ketiga, kamu diracuni. Mengapa Anda tidak menyebutkan masalah ini kepada saya? Selain Xiaoyan, ekspresi Xiaoli juga tercengang saat dia berbicara dengan syok dan ketakutan. Bersantai. Tidak apa-apa, Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia meyakinkan Xiaoli sebelum buru-buru berdiri dan dengan cepat melepaskan jubahnya untuk mengungkapkan titik racun hitam aneh di dadanya yang disegel oleh segel. Dia tertawa getir, benda ini disebut titik racun iblis. Itu dilakukan dengan menggunakan semua doki dari Douzong dan sangat beracun. Kecuali jika seseorang adalah Douzun, akan sulit untuk mengeluarkannya. Kamu benar-benar dapat menyebabkan seorang elit Douzong menghabiskan semua dokinya untuk meracuni Anda. Orang itu benar-benar memberi Anda wajah, teman kecil. Old Qian menggoda. Setelah itu, matanya mengamati bintik hitam pekat itu. Sesaat kemudian, dia sedikit mengernyit dan kesungguhan tambahan muncul di matanya. Dia bertukar pandang dengan Bai Tua di sampingnya. Setelah itu, mereka berdua mengulurkan jari mereka. Doki yang sangat padat melonjak keluar. Doki bergejolak dan benar-benar memadat menjadi kristal energi sepanjang 2,5 inci. Wajah semua orang yang duduk menunjukkan beberapa keterkejutan ketika mereka melihat bahwa mereka berdua benar-benar mampu memperkuat doki. Legenda mengatakan bahwa hanya seorang elit Douzun yang dapat memperkuat doki mereka. Tidak disangka kedua orang ini juga bisa melakukannya. Dengan jentikan lembut jari mereka, kristal doki lolos dari jari Qian Tua dan Bai Tua sebelum dengan lembut melayang ke titik hitam di dada Xiaoyan. Ketika itu hanya 1 inci atau lebih jauhnya, tiba-tiba itu meledak, berubah menjadi kristal kecil yang tak terhitung jumlahnya yang melayang dan mendarat di titik hitam. Seluruh tubuh Xiaoyan bergetar hebat mengikuti pintu masuk bubuk kristal ini. Wajahnya juga berubah. Bubuk itu seperti percikan panas yang menyebabkan gelombang rasa sakit yang hebat menyebar dari dadanya. Titik racun berwarna hitam tiba-tiba mulai bergoyang seperti makhluk hidup setelah bubuk kristal doki jatuh ke atasnya. Bintik hitam itu bergerak naik turun saat kilaunya berkedip dari kegelapan yang pekat. Cahaya bertahan sekitar 2 menit atau lebih sebelum tiba-tiba menghilang. Kabut hitam yang tidak biasa tiba-tiba merembes keluar dari titik racun sebelum akhirnya menggulung dan menyebar. Hati-hati, ini beracun. Wajah cantik Little Fairy Doctor berubah sedikit saat melihat kabut hitam menyebar. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan doki yang berwarna abu-abu melonjak dari tangannya. Itu segera membungkus kabut hitam di dalamnya sebelum dengan hati-hati menarik kembali ke tubuhnya. Tubuhnya awalnya adalah kuali pemurnian racun. Oleh karena itu jumlah kecil ini tidak menimbulkan banyak ancaman baginya meskipun potensi dari Demon Poison Spot. Sungguh racun yang mematikan. Wajah Old Qian dan Old Bai bergerak sedikit setelah mereka perlahan menarik jari mereka. Kristal doki milik mereka sebenarnya telah sedikit melemahkan tempat racun setan ini. Itu memang layak menjadi hal aneh yang membutuhkan semua doki dari Douzong untuk membuat. Dua orang tua, bagaimana ini? Su Qian buru-buru bertanya saat melihat mereka berdua berhenti. Qian Tua menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, sulit. Kami berdua bukanlah Douzuns asli dan kami tidak dapat membuat banyak jenis tubuh kristal doki sebelumnya. Orang yang telah menggunakan racun ini terlalu kejam, sepertinya kau hanya bisa pergi dan mencari seorang elit Douzun untuk membantu. Petik 2. Bahkan kalian berdua tidak berdaya. Mendengar ini, hati Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit kecewa saat dia bertanya. Bukannya kita benar-benar tidak berdaya melawan hal ini? Anda juga telah melihat sebelumnya bahwa kami memang mampu mengeluarkan racun. Namun, jumlah yang akan kami keluarkan terlalu sedikit. Pada tingkat ini, kemungkinan kita membutuhkan beberapa tahun untuk menghilangkan racun sepenuhnya. Apakah Anda punya banyak waktu? Bai Tua menutup matanya saat dia menjawab. Xiaoyan sekali lagi tertawa getir. Beberapa tahun. Pada saat itu, kemungkinan segel akan rusak secara otomatis sebelum racunnya benar-benar hilang. Jika itu masalahnya,
akan lebih baik baginya untuk mencari Douzun elit atau menelan api surgawi jenis ketiga. Su Qian juga menghela nafas saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia menepuk bahu Xiao Yan untuk menghiburnya. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam, membungkuk pada Qian Tua dan Bai Tua sebelum perlahan kembali ke kursinya. Meski hatinya merasa sedikit kecewa, dia tidak kecewa dengan ini. Sejujurnya, ketika dia melihat bahwa Old Qian dan Old Bai hanya bisa mengeluarkan racun, dia merasa bahwa membiarkan mereka mengeluarkan racun bukanlah metode yang baik. Tempat racun iblis ini memang membawa ancaman besar bagi Xiao Yan. Namun, pada saat yang sama, itu juga berisi semua doki dari seorang elit Douzong. Ini juga menyebabkan Xiao Yan menginginkannya. Jika dia bisa memurnikan energi seperti itu sedikit demi sedikit seperti yang dia lakukan saat itu, niscaya itu akan memungkinkan kekuatannya untuk maju. Oleh karena itu, memang agak boros jika dia membiarkannya menyebar. Sepertinya hal ini, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Selama saya mendapatkan jenis ketiga, api surgawi, saya akan dapat mengandalkan kekuatan saya sendiri untuk memperbaiki tempat racun iblis. Pada saat itu, kekuatanku akan meningkat pesat. Petik 2. Perasaan Xiao Yan yang agak kecewa segera menjadi panas saat dia memikirkan ini. Qian Tua dan Bai Tua tidak tinggal di akademi dalam lama sebelum mereka menghilang secara diam-diam seperti saat mereka muncul. Sehubungan dengan hilangnya mereka, Xiao Yan dan yang lainnya tidak merasakan emosi lain selain tidak bisa berkata-kata. Seorang ahli harus memiliki gaya seorang ahli. Xiao Yan memeriksa mayat roh iblis tanah tua yang ditinggalkan keduanya hanya untuk terkejut menemukan bahwa tidak ada jejak spiritual sedikit pun. Kemungkinan jiwa orang tua ini telah dihancurkan oleh Bai Tua. Beberapa keringat dingin terbentuk di dahinya setelah mengetahui ini. Dia tidak tahu dendam macam apa yang dimiliki Bai Tua dengan orang ini yang menyebabkan dia menjadi sekejam ini. Tentu saja, Xiao Yan tidak akan merasa kasihan pada orang tua ini. Jika Old Qian dan Old Bai tidak mengungkapkan diri mereka kali ini, kemungkinan seluruh Inner Academy akan menjadi gurun di bawah Extermination Fire Lotus yang menakutkan. Pada saat itu, dia akan menjadi orang berdosa di Akademi Jianan. Xiao Yan tidak menghancurkan mayat sedingin es dari hantu iblis tanah tua. Sebagai gantinya, dia meminta seorang penatua yang berspesialisasi dalam afinitas es doki untuk membekukannya di dalam es sebelum dia menempatkan tubuh itu ke cincin penyimpanannya. Mayat seorang elit bintang 7 Douzong mungkin tidak banyak berguna bagi orang biasa, tapi Xiao Yan selalu ingat tubuh halus yang dibutuhkan Yao Lao. Meskipun dia telah mendapatkan tubuh Yun San saat itu, tubuh hantu setan tanah tua ini tidak diragukan lagi sedikit lebih kuat. Xiao Yan menyeret tubuhnya yang lelah dan kembali ke kamarnya setelah menyimpan mayatnya dengan benar. Pertempuran yang menggetarkan jiwa hari ini telah membuatnya lelah. Jika dia tidak menelan dengan liar beberapa pil obat pada saat itu dan mendapat bantuan dari Qian Tua dan Old Bai dalam menekan kekuatan obat yang memberontak di dalam tubuhnya, kemungkinan Xiao Yan akan pingsan karena kekuatan obat yang liar dan kejam, kekuatan. Meskipun demikian, Xiao Yan saat ini memiliki luka dalam dan luar. Menambahkan ini ke dokinya yang hampir layu, dia jelas terluka parah. Tentu saja, meskipun luka-lukanya cukup serius kali ini, Xiao Yan yang sering terluka tidak perlu terlalu khawatir. Diberikan waktu yang cukup, cepat atau lambat dia akan pulih. Lagi pula, jiwanya jauh lebih kuat dari ahli biasa. Banyak harta karun alam yang dia konsumsi selama beberapa tahun ini belum dikeluarkan dari tubuhnya seperti ekskresi. Xiao Yan duduk bersila di sebuah ruangan dengan cahaya hangat. Tangannya membentuk segel pelatihan dan matanya sedikit tertutup. Benang-benang energi bertahan di ujung hidungnya. Akhirnya, mereka mengikuti siklus pernapasannya dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan juga telah tenggelam ke dalam tubuhnya selama pelatihannya. Dia dengan hati-hati menyelidiki tubuhnya dengan itu sebelum sudut mulutnya mengeluarkan senyum pahit. Tanpa diduga, luka yang dideritanya kali ini agak melebihi ekspektasinya.
Sepertinya dia harus berhati-hati menggunakan pemusnahan api lotus ini di masa depan. Pikiran Xiaoyan berangsur-angsur menjadi fokus setelah memahami luka di tubuhnya. Setelah itu, dia mengedarkan flame mantra, dan sekali lagi menggerakkan beberapa kekuatan obat yang muncul dari mengkonsumsi sejumlah besar pil obat. Glaze Lotus Core Flame kemudian dipanggil dan memulai penyempurnaannya. Kekuatan obat yang dihasilkan dari obat semacam itu mungkin dapat mencapai efek suplemen jika sesekali dikonsumsi dalam jumlah kecil. Namun, jika seseorang menggunakan cara yang mirip dengan bagaimana Xiaoyan menelannya, seseorang akan menyebabkan kekuatan obat ini menjadi sangat liar, kejam karena campurannya. Oleh karena itu, tidak hanya sulit untuk menyembuhkan luka seseorang tetapi juga akan memperburuk luka dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, semua obat campuran ini harus dimurnikan sebelum dia menyembuhkan luka-lukanya. Mengingat kemampuan Glaze Lotus Heart Flame, secara alami tidak terlalu merepotkan untuk memperbaiki kekuatan obat ini. Dia tidak melakukannya pada siang hari karena dia tidak bisa menyisihkan perhatiannya. Sekarang setelah dia bebas, penyempurnaan tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu. Pemurnian berlanjut selama sekitar setengah jam atau lebih sebelum benang kekuatan obat liar dan kekerasan yang bercampur di dalam tubuhnya benar-benar dimurnikan oleh Glaze Lotus Heart Flame. Akhirnya, mereka berubah menjadi kekuatan obat yang murni dan lembut yang mengikuti pembuluh darah saat mereka mengalir perlahan, menyembuhkan beberapa luka yang diterima pembuluh darahnya. Di tempat tidur, Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas saat dia merasakan rasa sakit yang samar di dalam tubuhnya secara bertahap menghilang. Luka-lukanya membutuhkan waktu untuk pulih. Saat ini, doqi di tubuhnya sedang defisit, dan dia perlu berlatih untuk mengisinya. Jika kondisi kosong seperti itu dipertahankan terlalu lama, itu akan meninggalkan kerusakan permanen pada kekuatannya. Tangan Xiaoyan sekali lagi menampilkan segel pelatihan saat dia secara bertahap menutup matanya. Nafasnya menjadi tenang dan ruang di sekitar tubuhnya sedikit berfluktuasi. Segera, rangkaian energi alam yang kuat mengikuti pori-pori di sekitar tubuhnya sebelum mengalir ke dalamnya tanpa henti. Setelah penyempurnaan dengan Glaze Lotus Heart Flame, energi berubah menjadi doqi yang paling murni saat bergabung dengan anggota tubuh Xiaoyan. Pelatihan ini berlangsung sekitar 4 jam atau lebih. Ketika Xiaoyan sekali lagi membuka matanya, perasaan lelah dan kosong di dalam tubuhnya benar-benar dikeluarkan. Tepat ketika Xiaoyan hendak menarik diri dari kondisi pelatihannya, perasaan aneh tiba-tiba melonjak di dalam hatinya. Pikiran Xiaoyan mengikuti perasaan aneh ini saat dia secara otomatis mengedarkan flame mantra. Dengan sirkulasi yang cepat dari flame mantra, energi alami di dalam ruangan segera mulai berfluktuasi secara intens. Segera, banyak energi kuat melonjak menuju Xiaoyan dari segala arah. Xiaoyan kaget saat melihat pemandangan aneh ini. Sukacita yang sulit untuk ditahan segera melonjak ke dalam hatinya. Dia saat ini bukan lagi seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Situasi seperti itu adalah sesuatu yang hanya akan muncul ketika seseorang maju. Sudah beberapa waktu sejak Xiaoyan mendapatkan kekuatan bintang Do Huang. Tentu saja, dia bisa saja maju beberapa waktu yang lalu selama periode waktu ini. Namun, dia tidak memilih metode mengandalkan item lain untuk maju dengan cepat. Dia memahami dengan jelas di dalam hatinya bahwa peningkatan stabil 1 bintang pada waktu ini adalah yang paling stabil. Stabilitas seperti itu akan menjadi fondasi yang kokoh ketika dia maju ke level yang lebih tinggi di masa depan. Xiaoyan mungkin telah melepaskan banyak metode yang lebih cepat, tetapi setelah pertempuran besar yang menggetarkan jiwa hari ini, waktunya sudah matang. Kegembiraan dan kepuasan dalam maju tanpa dirangsang oleh benda-benda eksternal memenuhi tubuhnya. Sel yang tak terhitung jumlahnya di dalam dirinya juga memancarkan sorak-sorai saat ini. Otot dan tulang awalnya penuh mulai dengan rakus menyerap doqi di dalam tubuhnya sementara pembuluh darahnya yang keras juga mengambil waktu yang tepat ini untuk menjadi lebih keras. Semakin banyak energi alami dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan.
Xiaoyan tidak menolak energi alam yang berbintik-bintik. The Glaze Lotus Heart Flame seperti naga api pemurnian yang bertahan di dalam tubuhnya. Setiap energi yang masuk akan segera dibungkus oleh nyala api. Setelah menjalani pemurnian pada suhu yang sangat tinggi, kotoran dalam energi alam dihilangkan, mengubahnya menjadi energi murni yang mengikuti metode Ki mantra api untuk menyelesaikan satu siklus penuh. Akhirnya, itu diaglomerasi menjadi Do-Ki yang paling murni, yang diserap oleh sel, tulang, otot, dan organ lain yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Riak di dalam ruangan berlanjut selama sekitar 2 jam atau lebih sebelum berangsur-angsur berkurang. Ruangan itu sekali lagi kembali ke keheningan setelah benang terakhir dari energi alam dituangkan ke dalam tubuh Xiaoyan. Seorang pria muda di tempat tidur menutup matanya dengan rapat. Matanya tidak naik atau turun sedikit pun, dan napas dari hidungnya hampir tak terdengar. Jika tubuhnya masih belum memancarkan panas, kemungkinan ada orang yang akan memperlakukannya sebagai mayat. Keheningan ini berlanjut sesaat sebelum nafas keruh dari mulut pemuda itu akhirnya memecahnya. Matanya bergerak sedikit saat perlahan terbuka. Cahaya menyilaukan bersinar di dalam mata hitam gelap yang seperti malam itu. Di bawah cahaya ini, bahkan cahaya di ruangan itu tampak agak gelap. Cahaya di mata Xiaoyan berlanjut beberapa saat lagi sebelum benar-benar ditarik. Tangan Xiaoyan dengan lembut menekan tempat tidur dan tubuhnya dengan lincah melompat darinya. Tubuhnya berdiri sangat tegak saat aura tajam menyapu. Xiaoyan merentangkan tangannya dan mereka sedikit gemetar. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak hidup saat mereka menekan dan meremas bersama, memancarkan gelombang suara yang jernih. Suara-suara kecil ini bahkan membawa jejak gemuruh menggelegar yang dalam, yang cukup misterius. Tangan Xiaoyan tiba-tiba menegang saat dia merasakan perasaan yang diisi ulang di dalam tubuhnya. Tinjunya dengan cepat menyerang. Saat tinjunya muncul, suara siulan dari udara yang robek berulang kali bergema di dalam ruangan. Dengan kekuatannya saat ini, teknik tinju biasa sederhana digunakan dengan cara yang kuat olehnya. Xiaoyan menyesuaikan sedikit sebelum perlahan berhenti. Dia merentangkan kedua lengannya dan merasakan tubuhnya dipenuhi dengan Do-Ki. Dia tanpa sadar tersenyum. Kemajuan ini tidak hanya menyebabkan kekuatannya meningkat, tetapi luka di dalam tubuhnya sebagian besar telah sembuh. Ini agak melebihi harapan Xiaoyan. Awalnya, menurut banyak lukanya, dia setidaknya perlu memulihkan diri selama sebulan penuh agar bisa sembuh total. Tidak terduga bahwa dia lebih dari setengah pulih setelah kemajuan ini. Keuntungan tak terduga ini telah menyebabkan Xiaoyan merasa sangat gembira. Xiaoyan perlahan memfokuskan pikirannya. Matanya berkedip sedikit saat dia melebarkan mulutnya. Segera sekelompok api coklat keabu-abuan perlahan menghilang. Xiaoyan mempelajari kumpulan api coklat keabu-abuan yang disebut api yang mengubah hidup. Namun, dia menjadi agak ragu-ragu saat melakukannya. Dia secara alami tahu bahwa jika dia memperbaikinya pada saat ini, kekuatannya pasti akan bisa sedikit maju. Namun, jika dia melakukan ini, dia akan kehilangan kartu truf untuk melindungi hidupnya. Dia akan melakukan perjalanan ke tempat yang mengumpulkan ahli puncak dari seluruh benua, Central Plains. Gagal memiliki keterampilan yang cukup kuat untuk melindungi hidupnya di tempat yang penuh dengan bahaya, akan menjadi hal yang cukup merepotkan. Kalau begitu, haruskah dia memperbaikinya sekarang? Atau haruskah dia membiarkannya untuk digunakan di masa depan? Untuk sesaat, Xiaoyan mau tidak mau menghadapi ketidakpastian. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.